Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diska Rohana Sirait dengan NIM 251303101. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Banjarnahor dengan NIM 2513031031036. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan saya akan membagikan satu pesan singkat dari firman Tuhan yang sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman digital ini, di mana kita hidup di dunia yang penuh informasi, cepat, instan, dan seringkali membingungkan. Tetapi di tengah banjir informasi itu, Alkitab memberikan satu kunci untuk menemukan arah yang benar, yaitu ada di Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Melalui ayat ini, mari kita lihat apa artinya bagi kita hari ini. Namun sebelum itu, teman saya akan membawakan doa pembukaan terlebih dahulu. Baik, sebelum kami menyampaikan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa pada hari ini, di mana pada hari ini kami akan menyampaikan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, jamah hati dan pikiran kami untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya doa ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dan mengerti dahulu apa sih makna dari ayat ini pada saat ini. Jadi, Amsal 1 ayat 7 mengingatkan kita bahwa di tengah dunia digital yang penuh informasi, kita tetap membutuhkan hikmat sejati yang tidak ditemukan di internet, di media sosial, dan lain sebagainya. Informasi memang mudah diakses, tetapi tidak semua informasi membawa kita kepada kebenaran. Hikmat sejati dimulai ketika seseorang menempatkan Tuhan sebagai pusat arah hidupnya. Teman-teman, takut akan Tuhan bukan berarti takut yang akan membuat kita jauh, melainkan sikap hormat dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Sikap ini membuat kita berani mengambil keputusan yang benar, sekalipun dunia menawarkan berbagai pilihan yang lebih mudah, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, ayat ini menegaskan bahwa semua keputusan, baik dalam hubungan, pekerjaan, penggunaan media sosial, atau masa depan, harus berakar pada firman Tuhan, bukan pada emosi, opini publik, atau tren digital yang selalu berubah. Sementara, bagian akhir ayat yang menyatakan bahwa tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, kita melihat realitas ini di dunia saat ini banyak orang menolak kebenaran, tidak mau ditegur, dan merasa selalu benar. Jadi firman Tuhan justru mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati, menerima koreksi atau masukan dari teman kita, dan mau dibentuk sehingga hidup kita dipenuhi hikmat dari Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan relevansi pesan Injil ini pada zaman digital. Pesan Injil ini membawa pemulihan yang bukan hanya menyentuh aspek rohani, tetapi cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, ia mengalami transformasi atau perubahan dalam cara memandang dunia. Di tengah lautan informasi, hoaks, dan opini yang sering membingungkan, Injil menuntun kita pada kebenaran yang kokoh dan tidak berubah. Yesus Kristus digambarkan sebagai hikmat Allah, yang berarti bahwa kita menerima Dia, kita menerima sumber kebijaksanaan yang sejati. Hikmat ini membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, merespon tekanan hidup dengan damai sejahtera, serta menjalankan kehidupan digital dengan bijaksana,
mulai dari cara berkomentar di sosial media, cara memahami berita, sampai mengelola waktu agar tidak terjebak dalam kecanduan digital. Injil ini memberikan jawaban atas berbagai tantangan di era digital, dari konflik dan toksisitas dunia maya. Tuhan menawarkan kasih dan kelembutan dari tekanan yang membingungkan. Tuhan menawarkan damai dari hilangnya identitas akibat perbandingan sosial media. Tuhan mengingatkan siapa kita dalam Kristus. Semua pembauran ini dimulai ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita dan ketika kita menjadikan firman-Nya sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan modern. Jadi teman-teman, melalui Amsal 1 ayat 7, kita diajak menyadari bahwa pemulihan dan arah hidup yang benar dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Mungkin sebagian dari kita sedang menghadapi kebingungan, tekanan hidup, atau permasalahan-permasalahan lainnya, sehingga kita merasa jauh dari Tuhan karena dunia yang begitu cepat dan melelahkan. Teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, langkah pertama menuju hidup yang dipenuhi hikmat adalah dengan menyerahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kata-kata yang rumit atau usaha yang berat. Dia hanya menginginkan hati yang mau dipimpin dan dibentuk. Jika ada kerinduan untuk mengalami perubahan, untuk lebih tenang, lebih bijak, dan lebih terarah, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dengan sederhana, katakan bahwa engkau ingin dipimpinnya, dan biarkan dia menuntun langkahmu. Tuhan selalu membuka tangannya bagi siapapun yang ingin hidup dalam hikmat-Nya. Baik, sekian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih dan penyertaan Tuhan buat setiap kami, sehingga kami masih ada, sehingga kami masih dapat merasakan napas kehidupan dari Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Kau ampunilah itu, supaya tidak terhalang buat kasih dan anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Yesus, sampai sepanjang masa.